Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali di dalam channel ini. Saya akan menyeberangkan firman Tuhan dan saya beri judul Pembebasan dari Perbudakan Dosa. Saya mengambil ayat firman Tuhan yang tertulis dalam Keluaran 12 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Nah, ayat ini menunjuk kepada Yesus Kristus dan darahnya yang tercurah sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu dalam Yohanes 1 ayat 29 Bapak Ibu. Jadi ayat ini menunjuk dalam perjanjian baru menunjuk kepada Yesus Kristus, di mana dia yang menghapus dosa umat manusia. Nah, langkah-langkah apa yang perlu kita ambil agar kita dapat mengalami pembebasan dari segala dosa? Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bertobat. Dalam Matius 3 ayat 2 dikatakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi untuk kita dapat menerima pembebasan dari perbudakan dosa, dari kehidupan yang gelap, kita harus bertobat. Bertobat artinya berbalik dari jalan-jalan yang jahat kepada jalan yang benar, kepada jalan Yesus Kristus. Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kita harus datang kepada Yesus. Kita meninggalkan kehidupan yang lama dan masuk dalam kehidupan yang baru. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ketika kita bertobat, kita meninggalkan kehidupan yang lama dan masuk kepada kehidupan yang baru. Kelakuan yang lama itu kita harus tinggalkan dan buang, dan kita akan melakukan perangai-perangai yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, langkah yang kedua yang perlu kita ambil untuk kita mengalami pembebasan dari perbudakan dosa, yaitu iman. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi untuk kita mendapatkan pembebasan dari perbudakan dosa, kita harus percaya kepada Yesus. Kita harus beriman kepada Yesus. Dikatakan dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan selamat. Jadi kita harus memberi pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus pernah berkata, siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku akan menyangkal dia di depan Bapa. Jadi pengakuan itu perlu. Supaya apa? Supaya kita boleh menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita harus percaya bahwa dia telah bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, dan menyediakan tempat untuk kita, dan dia akan datang kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi yang selanjutnya, bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam Kolose 2 ayat 7 dikatakan di situ Bapak Ibu, hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, jadi kita harus, untuk kita dapat terbebas dari perbudakan dosa, kita sudah percaya kepada Tuhan, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita harus bertumbuh juga di dalam firman-Nya. Kita harus berakar di dalam firman-Nya. Kita harus dibangun di dalam dia. Dan dikatakan, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Nah, biar kita terus bertambah teguh di dalam iman Bapak Ibu, kita terus ada di dalam dia dan bertumbuh di dalam dia. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah segala kemuliaan dan hormat bagi nama dia. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.